Pul Gua nahan aja. Bentar. Macam apa ini, Bang? Aduh. Oke. Puli lebih gak bisa gue. Jijik banget anjing. Gue tuh mau diem, lihat. Gue tuh mau diem. Lucu banget anjir. Lihat dia ketawa tuh gak bisa nahan anjing, mukanya tuh gak bisa. Baru 2 kata dong. Gue openingnya padahal udah mau keren loh guys ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah Lebih itu loh. kuat. Cuma ngomong itu doang iya, kenapa gitu lucu mah banget bisa. sih. Susah banget ya untuk Ferrari guys ya. Aduh. Ya tapi hari ini kita akan seminimal mungkin membahas Ferrari. Tenang aja ya. Karena ada tim lain yang udah ketularan virus badut Ferrari guys ya. Yang nanti kita bahas. Nular guys ya. Oke. Tapi apakah itu badut atau emang nggak bisa? Karena kan ya nanti kita bahas ya. Oke. Sebelumnya mungkin kita bacain dulu beberapa komen of the day. Kumin. Enggak beberapa sih, cuma satu sih. Ini gue pilih lebih tepatnya. Dari namanya itu Kucing Hilman ya. Ini kemarin buat teman-teman yang Kucing Hilman. Buat teman-teman yang kemarin belum dengerin episode yang lalu itu kita ada bahas masalah AlphaTauri yang kurang, yang underperform lah, dan seharusnya mungkin bisa dikasih ke Porsche atau gimana gitu kan. Dan Porsche kan udah dealnya udah hilang ya. Melihat Max Verstappen kencangnya bukan main, mungkin kayak bodo amat Porsche, mesin kita bisa bikin sendiri gitu kan. Jadi sombong ya. Red Bull jadi sombong guys. Mulai asli sih. Oke, sempat komen di episode 16 kalau Albon bakal bikin rombongan kereta di Hungaria, malah kejadian di Spa. Ya bener sih. By the way, sebagai pemerhati AlphaTauri, menarik nih, Kucing Hilman, pemerhati AlphaTauri guys. Kayaknya dia komen di gua juga deh. Balapan di Spa kemarin, Yuki dan Pierre punya race pace yang lebih baik dari race sebelumnya. Sayangnya pit stop Yuki nggak cepet. Jadi dia kejebak di paradenya Albono dan nggak dapat poin. Semoga race selanjutnya AlphaTauri bisa double point. Ternyata malah AlphaTauri konspirasi ya di race kemarin. Waduh. Konspirasi untuk menahan Mercedes ya kan. Tapi ya di luar dari semua itu, apakah konspirasi atau tidak, karena masalahnya yang akhirnya mengeluarkan safety car Bottas gitu kan. Bottas. Betul banget. Bukan Yuki kan. Bukan Yuki gitu loh. Di luar Gua kemarin tuh nge-scroll komunitas kan, gue lupa di Facebook apa ya. Di Facebook gitu. Ada ngasih link fansnya Hamilton garis keras di YouTube, dan wah anjir gue dengerin dia bikin konten itu marah-marah guys, kayak what the F are you doing gini. Wah pokoknya lucu banget sumpah, dia kayak marah-marah. Terus dia kayak bilang, tahu sih. Dia tuh bilang Yuki ini pasti disuruh gitu. Dia meyakini seperti itu gitu. Itu orang kata ujung mulu gitu. Iya, lucu banget sumpah itu. Gue nggak bisa share di sini teman-teman. Nanti kalian cari sendiri. Itu fansnya Lewis Hamilton garis keras guys. Jadi konten dia tuh cuma foto, terus dia ngomel-ngomel gitu udah. Foto balapan gitu maksudnya. Dia tulisannya ini Crash Gate gitu judulnya. Crash Gate gitu. Wah. Si paling Crash Gate tuh, si paling skandal tuh. Jadi lucu banget cuma. Jadi ya sayang banget ya kemarin, mungkin kemarin kita pas nobar juga udah ngasih skor gua sama Nopal. Kemarin gua berapa Pal? 6,5 ya? 6,5 ya. Lu 7 ya kemarin? 7. Ya, Dims sama Regi belum nih. Yo, Dims dulu. Pas sampai pertengahan balapan 7 guys, tapi tahu-tahu pas safety car ya 7,5 lah. Wah, oke. Setengah. Karena apa kok 7,5? Karena ya lumayan apa ya? Lumayan seru chaosnya gitu. Chaosnya dapat pas safety car itu, bikin runyemnya itu. Jadi ya tambahin setengah enggak apa-apa lah, 7,5 ya. Oke. Berarti kalau misalnya nggak ada safety car sama sekali 7. Dengan hasil balapan yang kemarin mungkin ada kesempatan buat Lewis kayaknya ya. Buat Lewis ada ya? Ada banget. Ya. Ada. Buat Lewis ada ya. Oke, Regi. Skor. Kalau gua 7 aja deh ya, karena ya Lewis Hamilton kan di akhir-akhir harusnya ada ya momen ganti ban, cuman ya emang kayak gitulah strateginya ya Mercedes ya gitu. Kalau misalkan apa ya istilahnya pakai ban soft di akhir, meskipun bakal disalip ujung-ujungnya tapi gak kayak pakai ban medium gitu kan ya. Nggak cepat itu. Iya itu dia masalahnya, kayak
si Hamilton itu harusnya sih mampu mengelabui lah, minimal meminimalisir lawannya di belakang pakai ban baru. Cuman ya karena memang dia pakai ban yang lama, ya apa mau dikata ya, ya gampang lah dikira mobilnya sama kayak tahun lalu gitu kan. Gagal Abu Dhabi 2021 Pak. Iya, jadi Iya bener. Abu Dhabi. Jadi ya kita sebelum masuk ke Mercedes kita highlight dulu masalah yang namanya ini ya. Sebelum kita lanjut nih teman-teman, gue lupa kita ada giveaway ya. Oh iya. Bentar. Ini gue udah gue siapin Budal. Maaf guys. Ini ya, tenang saja ya. Giveaway tetap ada. Cepat aja nih. Wih. Kenapa kecil sekali? Nah, ini dia. Wih. Nah, ini baru. Nah, start nih. Siapakah yang dapat? Cik. Faiz Rizky. Oh, Faiz Rizky. Max Verstappen 0% AI coy. Wih, Faiz Rizky. Selamat. Kok relevan? Ya. Congrats Ya. Faiz Rizky, DM Instagram gua ya. Thank you. Mantap. Oke, itulah ya giveaway-nya. Oke, kita lanjut. Oke, ya sebelum kita masuk ke akhir-akhir balap, kita mungkin bahas breakdown dulu dari awal, yang mana kita flashback sebentar. Kita tahun lagi. Kita minggu lalu kita prediksi bahwa Red Bull bakal agak kurang di sini gitu kan. Kita prediksi bahwa Red Bull di sini ini bukan tracknya Red Bull, ini tracknya Ferrari gitu, atau bahkan mungkin Mercedes gitu. Mercedes. Ya. Dan ternyata memang benar sebetulnya. Kalau menurut gua benar. Iya, Cuma Max Verstappen-nya yang aneh gitu, ngacir banget gitu kan. Semakin terlihat memang bahwa ya harusnya orang-orang ngakui kalau Max emang jago ya. Udah kelihatan lah kedewasaan balapnya tuh udah kelihatan banget teman-teman ya. Jadi ya di luar dengan sifat dia yang mungkin ada yang orang nggak suka dan segala macam, tapi untuk masalah kita bicara skillnya tuh udah bisa lah disandingkan dengan Lewis Hamilton gitu. Ya mungkin kalau kalian fans mungkin ya nggak ngawur 7 kali World Champion lu bandingin sama Max Verstappen. Tapi nyatanya ini kelihatan guys gitu kan. Maksud gue dengan mobil yang kalian lihat Perez kemarin. Itu bapuknya kayak gimana tuh kemarin kan. Maksudnya bapuk untuk Red Bull ya. Ini untuk kelas Red Bull tuh kan bapuk lah bisa dibilang gitu ya. Tapi Max Verstappen jauh banget gitu. Bisa melabuhi kebapukannya Perez gitu kan. Kan biasanya Max sama Perez kan gak jauh kan. Biasanya 1-3 gitu kan, berapa gitu. Maksudnya kemarin juga nggak jauh 1-4, cuma jarak waktunya yang jauh banget gitu, time ininya gitu kan. Apalagi udah sama-sama kemarin soalnya memang Perez ya akhir-akhir juga pakai ban medium ya, ban medium baru. Itu gue nggak tahu juga kenapa Perez nggak dikasih ban soft juga. Apakah ban softnya habis? Juga gue penasaran kenapa. Harusnya sih ada lah ya ban soft, masa habis sih? Ban soft bekas kuali gitu harusnya paling masih bekas. Ada. Ya paling bekas kuali. Ya kan? Jadi itu aneh. Apakah Hannah Schmitz itu cuma punya Max Verstappen atau dua-duanya ya? Ada yang tahu nggak? Hannah Schmitz itu cuma race engineer-nya atau pemimpin strategi semuanya gitu? Iya, semuanya. Kayak kepala deh gitu. ya. Head chief itu kan. Iya, jadi bot dong dua-duanya dong. Oh, mikirnya gitu sih. Hannah Schmitz Red Bull nih, principal strategi engineer. Oh, berarti dua-duanya ya. Berarti mungkin dia kayak mengorbankan Bapak Perez kali ya. Ini Max Verstappen dikasih soft, tapi kalau misalnya Max Verstappen salah strategi, kita masih punya strategi satunya si Perez gitu kan. Max Verstappen kan poinnya jauh gitu kali ya. Gimana pertimbangannya? Agak aneh sih. Karena mungkin ya ini kita jadi flash kecepatan nih. Kita breakdown dulu deh dari awal deh. Jadi awal balapan mulai ya kan. Kita dari balapan mulai startnya Leclerc bagus sebetulnya. Cuma Verstappen juga bagus ya. Verstappen juga bagus. Sama-sama pakai ban soft. Iya. Dan itu dong. dalam waktu 2 atau 3 lap itu Leclerc udah ketinggalan loh. Dan kalau menurut gue Ferrari menurun gak sih performanya? Menurun anjir. Iya. Kalau lap demi lap menurut gue bisa aja. Race pace karena tergantung sirkuit sih menurut gue. Ya ini kan kita bilang kemarin sirkuitnya Ferrari. Iya tapi kalau nyatanya race pace-nya lebih cocok ke
Mercedes. Red Bull sama Mercedes ya. Red Bull menurut gue enggak. Verstappen sih. Red Bull enggak. Red Bull bener, orang-orang bener. Red Bull emang gak cocok sama si track ini, tapi Verstappen ya make different. Bukan mobilnya. Menurut gue ya. Verstappen tuh kayak gila. Kemarin tuh nyalip orang-orang tuh kayak gak ada effortnya gitu, kayak biasa aja gitu. Ya nyalip aja. Kayak kita nyalip orang di jalan raya biasa gitu, nyetir biasa kita salip gitu. Iya. Nyalip traffic. Gak ada yang battlein, kayak gampang banget. Ini kita ngelihat Lewis Hamilton 2020 ini, kayak gampang banget. Atau bahkan 2021 awal-awal gitu. Jadi, tapi ini performa Max Verstappen yang kayak gini kenapa baru muncul setelah season break ya? Kemana kemarin? Biasalah kalau driver ya emang kayak season break itu kan kalau buat driver itu biasanya antara bikin dia termotivasi banget atau bikin dia down. Contoh kebalikannya Max ya, Ricciardo lah udah kelihatan banget itu kan. Iya. Kayak habis season break terjun bebas kelihatan. Moodnya ngaruh. Masalahnya kalau Ricciardo mungkin gue bisa kasih alasan karena dia ditendang gitu kan sama McLaren gitu. Mungkin alasannya itu tuh kalau Ricciardo. Yang lain kayaknya aman deh. Ya kalau kita ngomongin Verstappen ya, kalau menurutku of course ini sih rekornya Sebastian, rekornya Schumacher gitu kan 13 kali kan rekornya kan satu musim 13 kali menang 13 dong. Sekarang tinggal Verstappen gimana caranya minimal nyamain gitu kan. Kalau minimal nyamain berarti dia boleh kalah satu kali di race ke depannya itu kayak nggak menang satu kali nggak apa-apa. Tapi ya itu kayak apa namanya ya, motivasinya itu sekarang kayaknya Verstappen ke rekor sih buat ngalahin rekor-rekor yang dulu-dulu gitu. Ya Max Verstappen 2 kali berturut-turut di Zandvoort nih. 2 tahun berturut-turut kan. Jadi ini lumayan GG sih. Apakah akan ada triple gitu kan untuk tahun depan. Ini menarik juga. Dan ya mungkin kita masuk ke Yuki nih. Kemarin kenapa sih? Kalian ada yang Dims nih mungkin udah lihat-lihat. Yang gue lihat sih dia pertama pit pakai ban hard kan. Benar. Pit pakai ban hard tuh 80-an kalau nggak salah. Terus dia keluar pit 40-an dia keluar pit. Nyatanya katanya tuh ban depan kirinya kendor. Itu dia harusnya apa namanya? Dia mendiagnosa, wah ini udah kayak dokter ya. Biasa kan ada nih. Gua kepribadian ganda nih. Itu kan kalau di dunia kedokteran kan nggak boleh ya. Yang diagnosa kan harusnya yang dokter, nggak boleh diri sendiri. Nah, Yuki ini apakah boleh? Self diagnose. Iya, nggak boleh self diagnose gitu. Ini Yuki boleh nggak nih self diagnose nih untuk bannya? Atau ada di layar dia gitu misalnya atau gimana gitu? Mungkin kelihatan sih, Mike. Soalnya kan atau kerasa gitu. Ya kerasa dan kelihatan kayak mungkin goyang-goyang gitu kan. Kalau nggak kenceng kan itu ini bannya kayak gitu lah. Soalnya ini sampai sekarang nggak ada berita-berita yang mengenai itu ya guys ya. Nggak ada yang berita mendetail gitu. Akhir gue lihat pas Formula One itu apa kelar sesi akhir loh, sesi interview yang di live di YouTube itu. Di YouTube itu. Yuki bilang habis keluar pit tuh rasanya ada yang aneh. Terus kayak aneh gitu akhirnya dia pull away berhenti tapi timnya bilang nggak apa-apa. Iya makanya. Itu dia. Sebelum timnya bilang nggak apa-apa itu dia tuh mungkin udah siap-siap turun anjir karena seatbeltnya udah loose kan. Ya. Jadi makanya kemarin digaruk-garukin tuh. Iya, dianuin lagi ganti ban sok keluar pit jadi rusak beneran mobilnya. Nah, tiba-tiba diffnya rusak. Nah, makanya berarti feeling Yuki bener ya? Berarti. Iya bener mobilnya. Cuma mungkin bukan bannya. Bukan bannya tapi ada komponen part yang lain gitu yang kerasa seperti itu baru. Kayaknya nggak bisa kayak ada yang aneh karena feeling mereka mungkin kuat kali ya karena mereka tiap hari di mobilnya. Iya. Iya sih, maksudnya berarti ya guys ya, berarti ini bukan crash gate guys karena karena bener guys ya. Mungkin bener Yuki memang ngerasain something yang aneh, mungkin terasa seperti bannya itu nggak nempel, tapi ternyata diffnya diferensial teman-teman ya, diferensialnya mungkin yang bikin aneh gitu ya. Kan diferensial soalnya emang hubungannya emang sama ban teman-teman ya.
Jadi mungkin itu akhirnya pas masuk lagi terus keluar pit beneran rusak dan berarti emang feelingnya Yuki bener gitu. Mungkin jadi cuma masalah mungkin Yuki bilangnya mungkin bannya gitu yang dia ngerasa, ternyata bukan ban tapi tetap ujung-ujungnya rusak. Jadi bener guys ya, bukan crash gate, bukan disuruh-suruh dan ya. Yang mendapat dari Yuki gitu ya, Yuki bilangnya gitu. Yuki bilangnya gitu. Jadi ya gue sih emang crash gate tuh beneran ada kah? Aneh loh kalau ini simpel aja, singkat aja. Emang Dims, gue tanya lu deh, lu kan yang sering bahas begitu. Dulu ada. Menurut lu emang beneran ada, beneran ditabrakin gitu? Iya. Dan itu udah terbukti. Iya, kan sampai kan lu tau gak, lu kalau pernah lihat bosnya Renault Alonso yang orang Italia itu Flavio Briatore itu di ban dari F1 gara-gara apa? Gara-gara itu nyuruh Nelson Piquet crash, jadi Alonso yang udah pit safety car dia langsung mimpin. Yes, dan diskualifikasi kan buat season depannya. Tapi crash atau season itunya ya diskualifikasi. Tapi crashnya ini karena gue nggak jujur kan gue fans yang termasuk baru, jadi gue nggak terlalu ngikutin tuh yang kayak gitu-gitu. Nah itu emang crashnya crashnya itu gimana? Kelihatan sengaja apa? Sengaja di turn yang susah banget dievakuasi biar safety car. Tembok. Ya kayak bayangin aja kayak Bottas kemarin deh. Bottas kemarin itu kan kayak dia berhentinya di tengah track gitu kan. Dan nggak bisa minggir itu tuh, nggak bisa minggir ke Marshall. Nah itu kalau padahal nggak perlu di crashin ya, tinggal berhenti aja mobil tuh di situ. Pura-pura rusak gitu. Biar lama. Dan tikungan yang besok kalian nonton nih di depan sungai itu tikungan yang paling susah buat dievakuasi. Mereka di situ itu. Sengaja disuruh ke situ. Alonso orang-orang bingung loh. Kok Alonso start di belakang tapi pit duluan ya? Ngapain dia? Ngapain Alonso pit duluan? Ternyata 2 lap kemudian atau 3 lap kemudian Nelson Piquet crash. Safety car. Kalau Alonso yang udah pit, dia nggak harus pit dong. Yang lainnya pit dia mimpin sendiri. I see. Itu ketahuan sekali. Itu ketahuan sama maksudnya udah orang ngaku atau gimana? Orangnya Nelson Piquet cepu ya Pal ya. Iya cepuin soalnya tuh dia di-kick dari Renault kan. Terus Butthurt jadinya ya udah kok cepuin ya ke FIA. Cepuin beneran dan muncullah itu. Kelar udah itu. Udah ngelakuin semuanya buat Renault, gue malah di-kick gitu. Ya udah gue ngomong ke FIA, gue tuh disuruh sengaja lo crash sama Briatore di tikungan ini biar Alonso menang. Iya. Ada beneran kok. Tapi kalau secara logika sih berarti masuk akal karena kan Alonso pit duluan dan segala macam gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya Nelson Piquet-nya cuma bohong-bohong buat jelekin Renault sih kayaknya enggak juga sih ya kayaknya. Ya paham. Jadi itu ya sekilas tentang crash kit, mungkin banyak yang dari kalian juga nggak tahu mungkin gitu kan. Jadi kuliah singkat teman-teman ya. Jadi pernah ada. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa terjadi lagi karena hal-hal seperti itu kan kita mana tahu ya. Maksudnya ya bisa aja Bottas juga disuruh gitu. Ya gue nggak tahu juga gitu kan. Chris James masih ada ternyata. Ya kan gue nggak tahu gitu. Ternyata malah merugi ya. Luisnya malah turu gitu. Jadi ya kirain kemarin Bottas itu kirain mau nolong Lewis loh. Safety car nih. Masuk nih gitu. Iya kontroversinya kan. Oh ini masih kerasa masih Mercedes nih gitu kan. Iya, makin ambiar. Ternyata ambiar, guys. Betul, tidak sesuai ekspektasi, Pak. Marah-marah Bang Jago kemarin kan, marah-marah gitu kan. Yeah. Tapi pas selesai finish dia thank you guys, itu pit stop the best selama season ini. Dia kayak gak enak gitu habis marah-marah. Nyatir. Gak, dia gak nyatir. Dia kayak kerasa gak enak. Habis aduh anjir gue marah-marah ke broadcast lagi nih. Gue baik lah gitu. Kesannya ya guys ya. Gue gak tahu Lewis Hamilton beneran gak tahu nih sifat aslinya. karena kayak kesannya kayak langsung change of heart gitu dia. Dan pas di wawancara juga dia senyum aja gitu. Wah tim gue hari ini pokoknya the best lah, gue thank you banget. Dipuji terus. Iya dipuji terus anjir. Iya. Kocak gitu guys ya. Jadi kayak kesannya dia kayak udah bersalah terus kayak gak enakan ya. Iya dia gak enak. Antara gak enak atau kedua dia anjir ketahuan gue orangnya kayak gini nih. Karena kan minggu lalu kan dia
minggu lalu kan dia ngemaki-maki Alonso tuh. Alonso bilang gua idiot nih kan. Sekarang what a turntable kata Alonso kan tuh. Sekarang lu malah maki-maki pit crew lu sendiri anjir ya kan. Jadi kalau menurut gua sih ya ironis sih untuk Lewis Hamilton. Ya gua enggak tahu ya ini mungkin fans Lewis yang bisa menjelaskan ya. Gua bukan fans Lewis. Harusnya ada nih. Ya, silakan. Kenapa kok Lewis bisa begitu, guys? Hit Ngamuk-ngamuk. Hit moment tapi kemarin Alonso bilang begitu ngomel dia. Ya kan? Oh iya juga. Jadi ya kan sama-sama hit of moment itu. Baru lap pertama juga ya kan. Jadi ya itu namanya balapan. Tapi gua pribadi juga orang yang merasa hit of moment tuh emang biasa. Karena kita kan sering main sim racing juga kadang-kadang emosinya juga lagi naik pas balap gitu. Jadi toxic. tapi biasa gitu karena kita main gitu. Jadi walaupun emang bukan beneran ya, apalagi ini yang bukan beneran aja kita bisa emosi, apalagi yang beneran gitu, yang bener-bener di track gitu kan. Jadi adrenalin semua pasti ada gitu, emosi gitu kan. Jadi ya wajar sih kalau misalnya gue ngelihat Yuki marah-marah kayak gitu, yang mungkin sekarang udah nggak terlalu ya. Dulu kan dia marah-marah gila tuh Yuki kan. Emosian banget. Masih muda. Gitu. Padahal waktu kalau di luar track kan dia orangnya santuy kan, lucu-lucu aja dia kan. Betul. Jadi itu yang gue bilang di track itu pasti beda guys. Di track tuh semua emosi dan segala macam tuh semua bakalan lebih tinggi gitu. Jadi ya gue sih lihat Lewis Hamilton sih gue juga paham gitu kalau dia marah-marah yang kemarin gitu dan pas dia kelar akhirnya dia minta maaf dan segala macam ya itu wajar sih. Jadi makanya kalau kemarin dia bete sama Alonso bilang dia idiot sih kalau menurut gua ya bete boleh tapi harusnya dia juga tahu kalau itu juga masih kayak lu gak pernah aja gitu loh. Iya kayak lu gak pernah gitu loh kesannya. Itu kan masih emosi gitu kan. Yang penting kan Alonso juga bilang dia minta maaf juga kan akhirnya yang setelah tukeran topi. Tukeran topi, betul. Kata orang-orang ini habis ini Lewis Hamilton ngasih topi ke semua krunya. Anjir. Mercedes crew yoi. Jadi ya biasalah namanya balapan guys ya. Yang penting setelah balapan semua harus pokoknya apa sih what's happens on track stay on track gitu lah bahasanya. Iya. Jadi dia. Kalau off track beda lagi. Iya, jadi kalau udah di track kalian ngelihat apapun yang jelek itu pokoknya di track aja guys karena kan namanya emosi dan segala macam sekali lagi tadi ya. Oke. Itu masalah emosinya Hamilton teman-teman ya. Jadi ya kita mungkin di Zandvoort juga udah kemarin nggak banyak yang terjadi selain ada ya kebadutan Ferrari ada ya selalu absen ya. Dikit lah. Oh betul. Enggak mending lah menurut gue tolol banget. Lu bayangin. Kan ke-trigger gue kan. Sabar. Bayangin. Dikit buat Leclerc. Lumayan sial buat Sainz. Lu gak tahu maksudnya itu ban kirinya Sainz kemana? Ya belum siap aja. Jadi open belum matang. Kok bisa belum siap? Itu kan apa dia lagi main scroll TikTok gitu kan. Scroll TikTok gitu tiba-tiba tim gue udah gak ada anjir. Gitu panik dia. Kira semuanya udah bawa ya. Tapi gue yang bingung apa pit crew-nya yang nggak ngingetin gitu maksudnya. Hey bro ayo gitu kan biasa gitu kan kalau misalnya dia lagi duduk-duduk santai terus misalnya mungkin lagi ngelamun gitu. Karena harusnya pit crew yang lain pas ngelihat dia ngelamun kan, bro ayo ini enggak anjir pit crew-nya udah siap semua dia masih lari bawa ban gitu. Bawa ban. Kesannya tuh seolah ya kita nggak tahu belakang layarnya gimana ya. Tapi kalau di layar di TV itu kesannya kayak dia abis main TikTok, mungkin abis joget-joget TikTok gitu kan. Lihat joget-joget kan wah ini. Gitu. Jadi kesannya itu gue nggak tahu nih. Dan waktu Binotto wawancarain juga ditanya kenapa Binotto ketawa-ketawa doang anjir tuh yang gue benci anjir. Iya. Ya kita belum kita ini apa nih? Aku mau kamar mandi dulu guys. Loh kamar mandi? Oh iya. Silakan. Oke. Kita sambil menunggu Noval Herma ke kamar mandi kita ngobrolin Ferrari bentar nih guys. Jadi Noval ya. Apa namanya? Ya gimana ya? Binotto ditanya-tanyain kan, kenapa kok ketinggalan gitu. Dia bilang, iya kita mau pit stop tapi kitanya nggak ready. Gitu anjir jawabnya. Parah banget. Apa itu jawaban Mercedes at least
Itu gak kita paham sih gue. salah strategi kan. Salah. Ya. Maksudnya bukan ngaku, dia nggak ngaku salah. Maksudnya Mercedes at least penjelasannya panjang lebar gitu. Pertama, kalau kita lepin Lewis apa gitu misalnya, nggak bisa karena gapnya, pokoknya rinci lah gitu. Jadi ngelesnya tuh bagus lah gitu, kelas lah ngelesnya gitu. Walaupun ya ada alasannya gitu, lah yang cuma alasannya dapat lah gitu. Ada benar. Ya kan, ada alasannya gitu. Kalau Ferrari mah enggak. Kalau Ferrari ditanyain kok gini, dia jawabnya apa? Ya kita harus berani gitu pertama. Kok gitu? Dia jawab ya gimana ya, emang itu menurut kita strategi terbaik, emang udah gitu jawabannya. Kayak gak jelas gitu loh. Kayak jawabnya tuh itu kan kelihatan kan perbedaan kalau misalnya tim ngebadut sama tim bagus atau tim Mercedes yang salah strategi, tetap masih wibawanya masih ada gitu. Mercedes masih gengsi lah ngakuin kesalahan, ya sama-sama gengsi tapi cara menutupi kegengsiannya tuh lebih elit Mercedes gitu. Kalau Binotto kayak aduh gak bisa mereka, makanya gue bilang Leclerc pindah tim, gue akan ikutin Leclerc. Gue gak akan dukung Ferrari sebelum isi Ferrari diganti semua. Iya, isi orang-orang ganti-ganti semua sih. Ya. Tapi BTW kemarin gue denger Binotto sempat ngakuin kalau itu tuh mess. Iya dia di salah satu interview, tapi interview belakangan banget sih gue lihat di endingnya. Dia bilang ya itu mess, tapi bingungnya adalah dia ngakuin itu mess setelah berapa kali kesalahan. Dari Spanyol sampai sekarang Zandvoort baru dia bilang oh ya kita mess. Tapi beberapa balapan buat dia ngaku. Tapi kayaknya puncak komedinya tahun ini ya Dims ya. Tahun-tahun lalu kayaknya aman-aman aja ya. Iya. Tahun-tahun lalu aman-aman aja ya. Meskipun banyak juga, gak kalah banyak sih. Mereka puncak komedi di mana mereka fight buat championship. Itu yang bikin kelihatan mereka komedi. Gue kan ngikutin Ferrari nih guys. Maksudnya dulu kan di Michael Schumacher aman. Yang baru ngikutin lagi kan gue dari tahun 2019 bisa dibilang lah. 2019 akhir sampai sekarang. Nah kalau gue amatin nih Ferrari di tahun-tahun kemarin paling mistakesnya cuma pit stopnya lama gitu doang, paling 5 detik gitu pit stopnya. Yang nampak sih itu, iya pit stopnya lama. Ini kenapa aneh-aneh ya? Tahun ini tuh kayak di Monaco Leclerc salah diboxin lah, kayak gitu-gitu loh. Kayak di Silverstone ini kejadiannya Lewis Hamilton gitu yang kemarin kejadian kayak strateginya tuh ada aja blundernya gitu loh. Atau karena kenapa kok? Mungkin karena tahun-tahun sebelumnya Ferrari nggak ada di depan kali ya. Jadi ada pressure mungkin. Mereka terbiasa di depan. Maksudnya mereka nggak perlu mikirin strategi yang tajam untuk bisa memenangkan. Memenangkan pertandingan. Kalau sekarang kan Ferrari kompetitif nih, tinggal strategi. Berarti kelihatan ya tahun lalu tuh mungkin strateginya cuma copy aja misalnya. Oh Red Bull masuk, kita masuk juga gitu. Kan karena kan Ferrari di belakang. Jadi nggak perlu. Mereka badut pun nggak ada yang niat gitu, nggak ada yang. Iya benar juga ya. Iya ya. Tahun ini tuh kayak puncak komedi banget buat Ferrari gitu loh. Dan kalau gue nih kalau sebagai bosnya Ferrari ngelihat penampilan Ferrari kayak gini apa enggak ya gue gak tahu deh pemikiran bos Ferrari gimana, apa enggak kepingin mecat Binotto gitu. Maksudnya gue kasih ultimatum kayak misalnya kayak oke. Enggak maksudnya at least dikasih target gitu. Oke, tahu lu iya SP1 dulu gitu lo. Tolonglah gitu kan. Gimana gitu loh, tolong yang bener gitu. Ini aja Red Bull aja udah bisa naikin Hannah Smith gitu kan. Ini kan orang random baru dinaikin sama Red Bull dan berhasil gitu. Nah ini kenapa gak mau coba deh misalnya Safi diganti Tafu gitu atau gimana. Maksudnya ganti aja gitu. Orang British siapa yang digantinya orang British. Siapa tahu gak cocok sama Leclerc, siapa tahu gitu kan. Karena kan kayak gitu kan chemistry ya mungkin ya. Iya. Bisa, iya. Iya. Safi cuma we are checking. Begitu dimaki-maki, question ditambahin question si biji. Ya kan? Ujian. Iya. Ada ujian. Awal-awalnya udah pede dia kan. Wah, gua adalah the best strategi di tim Ferrari gitu kan. Bangga ditanyain supir taksi kerja apa? Engineer-nya Ferrari bos gitu. Sekarang habis dimaki-maki question biji. Jadi ya itulah ya. Itu aneh sih. Kalau gue ya Safi udah tahun keberapa ya. Mungkin ini puncak komedi. Jadi gue lihat tahun depan kalau misalnya Ferrari gak bisa melakukan
perubahan. Kalau misalnya nggak berbenah. tahun depan misalnya Ferrari nggak ngebadut, masih ngebadut nih misalnya, masih ngebadut, ya udah harus dipecat-pecatin tuh. Kalau misalnya nggak dipecat-pecatin ya udah gue nggak mungkin, gue mau dukung Ferrari ngapain gitu, gila apa? gue akan dukung Leclerc sih, gue akan dukung Leclerc tapi Leclerc doang nih. Kalau misalnya gue dukung Ferrari karena Leclerc gitu. Tapi kalau misalnya Leclerc pindah, gue akan ngikutin Leclerc gitu di mana. Dan Ferrari gue akan dukung lagi kalau udah ganti orang. Udah kayak gitu aja karena ini udah nggak bisa guys. Ferrari udah rusak dari dalamnya sih ya, terlalu all Italian gitu. Iya bener. Terlalu sangat pride sama Itali gitu kan. Iya, jadi kayak gak mau ngambil resource. Mungkin kesannya kayak orang tua kali ya. Kayak orang tua kan biasanya kita tuh orang tua tuh kesannya nggak mau ngikutin perkembangan zaman gitu kali ya. Iya. Mungkin kesannya kayak gitu. Jadi Ferrari mungkin bosnya ya gua maunya idealis betul. Idealis Italia. Gak mau kayak dulu gitu mix orangnya kan. Tapi dulu mix juga selek sih jadinya. Pas di 2007 kan selek kan. Terus gitu. Masalah gini guys, yang kesal tuh gak kita doang kok. Nico Rosberg, orang Formula One juara dunia, bilangnya tim F2 sama tim F3 bisa lebih baik bikin strategi daripada Ferrari. Iya, bilang itu bukan kita. Rosberg sampai udah kulik-kulik Ferrari kayak gitu, itu harga diri Binotto sih jatuh sih. Juara dunia yang ngalahin Lewis Hamilton dalam mesin yang sama guys ya. Yang sama. Tapi bilang kayak gitu guys. Iya, ini di grid gak ada yang bully Ferrari karena apa? Karena seneng Ferrari kayak gini ya, sering-sering aja gitu. Iya. Ini karena free point. Iya, karena Nico Rosberg udah gak balap ya, dia free ini ya, mau bilang apa aja bebas gitu. Dan dia benar-benar jujur gitu dari hatinya pasti gitu kan. Jadi Nico Rosberg kalau udah sampai bilang gitu sih malu sih guys. Jadi gue sebagai tifosi gak tahu lagi ya, ini udah nggak tifosi aja jengkel ngeliat Ferrari begitu loh. Iya. Ntar keluarin statement lagi. Keluarin statement lagi kayak kami sangat percaya dengan tim strategis kami. Percaya untuk melawak. Aduh, besok Monza lagi guys. Ini besok Monza, aduh. Ini bahaya sih. Bahaya. Special livery percuma gak menang anjir, males banget. Red Bull kemarin di Turki special livery menang. Ini di Monza special livery gak menang ngapain anjir. Jadi menurut gua parah deh. Gua gak tahu. Oke, kita udahi karena Nopal udah balik. Kita lanjut lagi. Kita mungkin bahasin lah ya, bahas Mercedes yang Sabi. Yang kira-kira nih, Regi dulu deh. Kalau lu jadi Mercedes, apakah menurut lu kemarin itu bisa diselamatkan? At least bisa bikin Lewis P2. Kalau gua sih lebih dari ininya, pergantian ban sih. Yang di akhir-akhir itu kalau misalkan jatuhnya soft aja ya. Oke, sebentar. Sih, kita mungkin sebelum kita bahas, kita sedikit flashback dulu. Yaitu safety car keluar di lap ke berapa? 50-an ya? 50-an. Betul. Ya, 56. Kondisi Max Verstappen di depan pakai ban hard, bener ya? Iya, betul. Iya. Di belakangnya Lewis Hamilton P2 pakai ban medium. Russell P3 medium, bener ya? Medium. Oke, P4 ada Leclerc. Bener ya? Baru ganti ban. Baru ganti ban. Medium. Oke, P5-nya Carlos Sainz atau Perez ya? Pokoknya antara Carlos Sainz atau Perez. Perez ya. Oke. Semua pakai ban bekas dan di sini kondisinya adalah Lewis Hamilton dan Russell ini udah komit sampai finish ya. Rencananya. Awalnya, iya. Kalau nggak ada safety car. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kondisinya adalah safety car keluar di lap 56. Lapnya itu ada 72 lap. Dan posisinya adalah Max Verstappen pakai ban hard yang udah lama. Ban hard yang udah di pit stopin beberapa lap lalu. Lewis juga pakai ban medium yang udah di pit stopin beberapa lap lalu. Russell medium juga. Leclerc pakai medium juga. Perez pakai kalau nggak salah medium juga. Oke, Regi, menurut lo apa yang lo lakukan kalau lo jadi Mercedes? Gua still sih.
dari seperti yang gua katakan tadi yang ya emang mau gua bilang emang ya. Ini Hamilton ganti ya. Ini buat hold posisi 2 aja karena kalau misalkan gak ganti ya memang kejadiannya kayak kemarin. Terus juga kalau misalkan ganti juga sebenarnya nggak bakal drop banget sih. Kalau misalkan turun ya mungkin dari misalkan dari 2 ke 1 atau misalkan 1 ya paling ya pokoknya 3 besar lah. Kalau gue dari Hamilton aja ya menilai dari Hamilton. Kalau sama Russell-nya mah udah pas sih gue rasa. Gak Itu by the perlu way ya gap maksudnya antara sama aja. Lewis dan Russell itu lumayan jauh loh teman-teman. Gapnya lumayan mungkin nggak sampai 10 detik. sebelum ST Nggak ya. iya sebelum SC mungkin nggak sampai 10 detik. Tapi kalau nggak salah ada 2-3 detik kan ada deh. Gue juga agak lupa detailnya. Ada window kalau mau 4. di double stack. Ada window kalau mau menurut gua ada, tapi menurut Mercedes kemarin dia bilangnya nggak ada, ini terlalu mepet gitu. Padahal kan kalau safety car ya bisa dikendor-kendorin aja kan gasnya Russell ngapain? Nah itu. Ya, Padahal sebelumnya pit stop pertama Mercedes itu cukup bagus tuh yang iya kan, mereka juga double stack kan, pit stopnya pertama kan double stack tuh. Iya kan? Itu keren sih sebenarnya ya. Pas banget. Kenapa gak diulang lagi? Gitu. Iya. Oke. Dims. Kalau gue mau mia ke Lewis, gue bikin Russell-nya gue suruh pelan, bener gue suruh pelan. Lewisnya pit buru-buru double stack. Karena safety car, karena Lewisnya suruh pit crew-nya buru-buru ganti ban biar Russell dia nggak pepet banget double stack ya. Oke. Tapi kalau kondisinya safety car masuk ke pit lane, itu lewat pit lane kan safety car kan, nggak turn one kan. Iya. Kalau Lewis pit dia bakal kehilangan track position nggak sih? Itu dia kalau menurut gua kalau kehilangan track position kayaknya enggak deh, karena George Russell pit waktu dia masuk pit lane loh. Oh iya, yang bener. Russell hilang satu ke Verstappen. Ya, Russell Russell jadi kalau mau Russell-nya agak mundur dikit, yang gue lakuin Russell agak mundur dikit, tahan double stack secepat mungkin. Tapi agak ngeri sih, sana pit lane-nya sempit banget sama kalau hilang posisi menurut gue kemungkinan hilangnya ada, karena kan emang dari awal kan emang Verstappen nomor 1 kan. Maksudnya sebelum SC kan Verstappen nomor 1. Verstappen pit stop, Lewis pit stop, Russell pit stop ya of course ujung-ujungnya balik 1 2 3 dong, ya kan? Iya. Begitu sih yang gue lakuin. Suruh Russell pelan, mereka ganti soft, Lewis podium. Entah 2 atau 3. Entah 2 atau 3, benar sih. Oke, Nopal. Kayaknya semua sama sih. Apa yang aku lakuin kalau aku jadi Toto Wolff, anjay. Toto Serigala. Suruh latih finger kayak Russell. Ya, sebenarnya kalau aku sih ya boxin Lewis sih. Soalnya kan kayak kalau aku mikirnya kan pada saat itu Lewis yang paling depan tuh, gitu kan. Jadi Lewis yang dan juga pace-nya juga bisa challenge buat race win nih, gitu kan. Benar. Jadi kalau menurutku boxin Lewis, si Russell di stay outin aja. Toh kalau Russell yang box itu dia nggak bisa dia tuh nggak bisa challenge buat win gitu kan. Ini aku nge-quote ya. Aku baca di Twitter juga ada yang ngomong kayak gini nih soalnya. Jadi kayak kalaupun Russell box dia tuh waktu hari kemarin waktu race day itu race pace-nya kurang gitu lah, sama Hamilton kalah gitu kan. Jadi kalau yang logisnya adalah aku juga waktu awal-awal mikirnya ini pasti Hamilton box nih gitu kan. Lah kok lanjut yang box malah Russell itu pun kayak mendadak banget itu kan, kayak itu kan Russell yang minta. Russell minta kan itu. Rada mendadak. Jadi kayak Mercedes-nya ini yang benar-benar gak responsif atau gak sadar gitu ya, karena kita udah lihat gitu kan, Silverstone aja di kayak giniin langsung diobok-obok, masa mau turun lagi, dan ternyata terbukti kan persis banget. Bandingin ya cuma nggak banget sih, soalnya ini waktu restart itu Lewis bandingin sama salah settingan fuel kalau nggak salah ya, salah settingan fuel atau settingan push, jadi harusnya kan pakainya push gitu kan, kayak istilahnya mungkin push tapi Lewis itu pakainya netral gitu lah istilahnya. Jadi waktu restart nggak heran jadi bisa langsung dihajar sama Verstappen dalam lewatin
green flag langsung disalip anjir. Jadi ya back to Mercedes lagi. Aku bakalan ngepit Lewis dulu, terus Russell gimana caranya aku suruh dia di depan ngedefend gitu kan. Soalnya tuh kalau Russell nutupin Verstappen, Lewis kan juga bisa nyerang gitu kan. Jadi ya di sandwich lah istilahnya. Jadi Mercedes depan sama Mercedes belakang sandwich gitu. Kayak ya mungkin nggak kasihan Russell-nya ya, kayak pasti Russell-nya nggak akan terima, tapi ya pada saat itu kondisinya Lewis yang advantage gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi harus kita kasih strategi yang advantage juga buat si Lewis. Sedangkan Russell harus terima aja dulu. Kalau Russell yang di depan ya Russell lah yang dapat pit stop. Tapi ternyata kemarin Mercedes nggak ada ide apa-apa, Russell-nya yang ide. Jadi ya pecah deh itu Mercedes di depannya gitu. Benar. Itu interesting sih. Rasanya nggak mau nggak sih disuruh nahan gitu, kayak ngapain lah, mending gue tipan sendiri anjir. Nah itu dia kayak yang at least kita kasih timur dulu ya, mau driver yang mau ngikutin atau enggak kan terserah drivernya gitu kan. Tapi kalau at least nggak disalahin lah, Mercedes nggak kelihatan badut gitu. Iya, kalaupun kan ada radionya kayak, aduh tahan dulu nih. Terus kalau misalnya Russell nggak mau, ntar kayak publik lihat, oh ini Russell-nya nih yang nggak mau nih. Gitu kan. Jadi kayak at least timnya itu udah ngasih strategi yang optimal buat driver yang lagi di depan gitu kan. Yang secara realistisnya siapa yang lagi bagus, dia yang dapat strategi bagus gitu kan. Soalnya kan kalau menurutku, karena saya sudah main F1 Manager gitu kan, ya yang paling driver yang depan itu yang dapat strategi yang bagus gitu. Kayak yang belakang suruh nahan lah, atau don't fight teammate lah, bla 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 gitu kan. Jadi kalau di dunia nyata ya realistisnya ya kayak gitu. Tapi kan of course perasaan orang beda-beda gitu kan. Kayak Russell pasti gak bakalan mau lah dia mau gitu. Dan aku jamin Toto udah mikirin ini, kayak ini Russell anaknya agak rebel gitu kan. Kalau disuruh-suruh nanti kayak Rosberg pasti gitu. Kemarin aja udah bukti udah kayak agak doji dikit gitu kan. Iya. Agak doji dikit. Jadi problematis Mercedes nih, susah. Kemarin gue tuh menggarisbawahi perkataan dari Mercedes yang bilang bahwa kemarin antara jarak Lewis Hamilton dan pit box itu ketika safety car keluar itu sangat mepet. Jadi kita mau tanggap dengan strategi itu nggak bisa. Itu akan gampang dipatahkan karena Verstappen bisa masuk gitu. Verstappen lebih depan dari Hamilton loh. Jadi kan nggak mungkin gitu. Itu alasan banget gitu kan. Jadi itu kedua, untuk double stack nggak bisa karena gap antara Lewis dan juga Russell. Lewis dan juga Russell itu kedekatan. Itu kayaknya nggak relevan karena di safety car Russell masih bisa agak melan-melanin dikit karena toh dan safety juga car kan delta. Ada mobil blue flag di depannya. Albon apa Latifi? Ya. Dia kan yang marah-marah gitu kan. Suruh minggir. Enggak, itu kayaknya bukan maju deh itu. Itu kayaknya maju atau minggir? Itu kayaknya atau dia belok. Enggak, itu kalau ya gua enggak tahu ya. Kalau menurut gua kayaknya dia gini-gini tuh nunjuk ban deh. Kayaknya ban gua nih ganti dong gitu. Gitu enggak sih? Enggak, dia itu kalau marah-marah Latifinya pelan. Marah-marah ke Latifi enggak ngelihat juga atau dia lagi ngomel sama timnya gitu. Soalnya dia itu waktu marah-marah itu dia di exit banking. Iya. Banking itu terus Latifinya kayaknya agak kayak mungkin ke kanan kayak pelan, terlalu pelan gitulah istilahnya waktu safety car. Iya. Jadinya kan kayak George Russell sambil marah-marah ke timnya, sambil marahin si Williams di depannya gitu. Jadi kayak ya rada kasihan sih sama Russell. Dan juga perlu diingat ya waktu ada pit stop itu ketika safety car through the pit lane. Soalnya kan mobilnya Bottas di track kan. Jadi waktu safety car through the pit lane aku lihat, oh ini safety car through the pit lane pada masuk tuh. Tapi sisa satu Mercedes di depan di luar nggak pit stop. Jadi kan kayak padahal windownya pun lebar loh. Soalnya waktu kayak dikasih replay gitu kan kelihatan banget ini sebenarnya bisa buat double stack. Kalaupun
kalaupun alasan nyiapin ban yang nggak sempat itu kan dari lap sebelumnya bisa lah kayak soalnya kan itu masuk lap kedua safety car kalau nggak salah tuh. Iya, Itu mereka udah nyiapin udah muter 1 lap itu. Nyiapin bannya si Russell aja cepet, orang Russell mintanya juga mepet. Kan makanya yang Iya. bilangin Russell minta kan sebelum masuk entry. iya, kan Russell kan tiba-tiba si engineer-nya kan langsung kayak panik gitu kan. Oke, stop gitu kan. Jadi kayak kesannya juga lagi mendadak juga gitu kan. Jadi kalau menurut gue itu alasan Mercedes kemarin tuh alasan aja, benar-benar pure alasan kalau menurut gue ya guys. Ini nggak tahu mungkin kalian si paling Mercedes bisa lebih paham karena ini analisa dari kita aja nih yang si paling tahu nih. Jadi menatap tontonan gitu kan kayak wah ini Mercedes tuh main jadi, gini gitu. Soalnya kalau menurut gue bisa kita terima. Iya, alasannya tuh ya seperti yang gue bilang ya, kayak Ferrari ngebadut tuh alasannya tolol, tapi kalau Mercedes alasannya kayak gini ya, alasan yang bagus elegan lah gitu, masih elegan lah gitu. Jadi tapi sama-sama aja salah gitu strateginya sebetulnya. Jadi padahal mereka tuh udah punya data dari Abu Dhabi loh, kenapa nggak dilakuin di sini gitu? At least kalau misalnya kemarin Abu Dhabi malah mobilnya sama-sama kuat. Ini kan mungkin mereka nggak pede nih gitu kali ya. Jadi karena nggak pede akhirnya mungkin Lewis disuruh lanjut kali. Ya mungkin kalau menurut gue paling better punyanya Nopal yang nyuruh Russell aja yang medium di depan gitu. Lewis yang dikasih soft. Dan itu pun kemarin Russell soft juga karena idenya Russell. Kalau kemarin Russell nggak ngide, dua-duanya medium itu kemarin. Iya. Parah itu. Dua-duanya medium. Malah tambah gampang disalip itu sama Verstappen pasti. Malah lebih Toto Wolff harus pakai hidung merah anjir. Jadi malah mungkin Mercy nggak podium. Bisa. Iya, benar. Jadi Russell ngambil keputusan itu bener. Iya, kemarin berarti podiumnya bisa Leclerc yang P2, 3-nya Perez ya. Perez. Kalau misalnya ya benar. Lebih sakit lagi itu. Lebih sakit lagi gitu. Ya aja yang paling bener. Dan prediksi gue bener. Orang kan dia nanya, Dim, Russell di Mercedes gimana? Gue bilang Russell di Mercedes bakal kayak Leclerc tahun 2019. Ya, pernah mau lebih ngide, nggak mau disuruh tim order. Kayak Leclerc kan dulu nggak pernah mau disuruh tim order sama Vettel. Iya. Sekarang dia udah jadi anaknya Binotto sekarang, nurut anjing. Iya. Dulu dikasih Vettel dikasih kayak strategi yang agak bagus dikit kan marah-marah tuh ya di Singapura. Iya. Kok bisa gitu kan? Iya. Sekarang ini fase-fasenya Mercedes gitu tuh guys. Ditunggu aja tuh. Bahaya. Jadi, ya tapi untungnya si Russell kemarin berani minta strategi sendiri gitu lah. Jadi itu mantap sih. Dan kemarin sih kalau menurut gue the best strategi yang bisa dilakuin sama Mercedes adalah ya masukin dua-duanya, udah itu no debat. Soft ya, yang semuanya awal. Lewis P2, mentok Russell P3, dan kalau misalnya Russellnya baik ya dia nggak akan ngefight Lewis gitu kan. Jadi tetap P23. Kalau kemarin lihat pace-nya Leclerc sama Russell, buktinya nggak kejar kan Leclerc kemarin. Iya. Jadi Russell pun sama itu pace. Iya, jadi kalau orang-orang bilang pace-nya Russell kemarin jelek, berarti kalau misalnya Lewis Hamilton dimasukin ban soft kemarin, itu bisa itu fight sama Verstappen mungkin. Bahkan gitu kan. Orang yang pace-nya jelek aja Leclerc nggak bisa nyalip, nggak bisa ngejar gitu kan. Jadi kalau menurut gua ya the best-nya itu kemarin semuanya masuk ganti soft. At least kalau mungkin mereka kayak aduh ini safety car-nya mungkin bisa go for long mungkin, jadi mediumnya bisa tahan terus gitu, tapi kan tetap aja kalah sama ban baru kan. Jadi kalau menurut gua kemarin kan si Max Verstappen juga bilang yang diwawancarai kalau misalnya mereka semua medium pasti gue salip juga gitu. Jadi iya, dua-duanya gue salip percuma gitu. Jadi ya mending better soft. Ada perlawanan ya. Gitu kan. Iya, mending udah masih soft. Bisa kasih perlawanan. Gue yakin Lewis soft masih bisa nyalip itu. Max Verstappen orang ada di RS juga, kenapa takut? Nah, bisa itu. Cuma ya itulah guys ya. Jadi itulah guys ya. Liku-liku F1 yang ya mungkin blunder, kalau menurut gue itu blunder yang ya bahkan tim yang 8 kali World Championship aja konstruktor masih bisa melakukan kesalahan seperti ini. Tapi kalau Ferrari itu udah blundernya tiap race guys masalahnya guys. tiap balap ya Ferrari. Iya. Tidak perlu dibahas sis.
Ferrari konstruktornya lebih banyak dari Mercedes loh konstruktornya. Tapi pada saat Ferrari konstruktor itu bukan Binotto yang mimpin masalahnya. Iya. Kalau 8 kali kan Toto kan, 8 kali kan kepemimpinan Toto tuh kan. Jadi Jadi emang udah terlihat gitu kan. Iya. Aduh, itu dia. Bapaknya Dims guys, mirip tuh mukanya. Itu masterpiece itu, legendary. Tinggal pakai kacamata mirip itu Dims ya kan. Jadi ya semoga nanti di Singapura ini Regi sama Dims semoga keterima nih giveaway-nya nih. Kita bisa amin. Ya, kita lihat. Kita nanti amin. Sumpah aku aminin. Kita hunting Binotto nanti. Nanti sebelum berangkat gue mau ngeprint baju muka Binotto lah nggak sih? Pang ini tok plok. Gak gue ketemu Binotto gue mau bilang mau nge-play sebagai ini tim prinsipal asisten lu dulu deh nggak apa-apa. Apa portfolionya nih? Magang dulu. Portfolionya mana? Ini F1 manager gue nih gitu. CV-nya F1 manager guys. ACC itu. Terbukti. F1 manager gue di Ferrari sekarang wah di atas banget anjir, gak kejar tuh Red Bull. Menang ada kalah sekali tapi menangnya banyak gitu. Jadi coba nanti gue ini ya, sepik Binotto guys. Itu tuh pas sampai sana, Binotto foto. Iya. Oh tetap ya pasti gue minta foto, tapi pas gue post gue gambar-gambarin mukanya guys, tenang aja. Nah ini nih Biancherok. Aduh, kasih tomat ya, merah-merah. Iya, tenang aja, foto pastilah. Masa ketemu Binotto nggak foto? Itu momen langka ketemu badut, ya kan? Ketemu badut. Selain di KFC ya. Selain di ulang tahun di Ferrari guys. Ketemu di Ferrari. Sangat langka ya. Semoga bisa ketemu karena besok juga kita cuma dapat walkabout yang berapa tuh yang di belakang nggak tahu bisa ketemu apa enggak. Tapi ya siapa tahu pas lagi makan nasi ayam di Singapura ketemu gitu kan. Kan sama tadi di restorannya gitu kan. Oke lah, jadi semoga inilah ya tim-tim bisa seru lagi karena balapannya sekarang udah didominasi sama Max Verstappen nih. Tiap balapan orang nebak yang menang Max Verstappen gitu, gampang banget. Ya habis gimana lagi ya. Promosnya dari berapapun P1. Iya anjir. Besok Monza Max, udah percaya gue Max guys. Ya, lurusan Red Bull, semua lurusan semua tracknya udah Max. Ini kalau besok Max sampai nggak menang berarti jinx gue kuat guys ya. Tapi harusnya Max menang. Musuhnya driver F1 itu emang ada 3 guys ya. Technical problem, engine problem, sama Latifi guys. Kita lihat besok siapa yang ngasih problem. Itu kata-katanya siapa? Predict for sure ya? Iya, ini Alfa Romeo. Betul. Prinsipalnya Alfa Romeo guys. Itu besok nih. Itu Latifi gimana yang baca itu ya? Itu gue kira itu bercanda loh. Gue kira meme doang. Ternyata beneran anjir. Asli itu. Iya. Dan gak ketawa loh. Ngomongnya gak ketawa loh guys. Itu achievement anjir. Jadi gila sih itu. Latifi itu jadi meme semua grid loh. Kayak orang dulu dibully satu grid tapi lu tuh masih datang-datang aja gitu. Gue gak kuat sih. Kalau gue jadi Latifi gue juga gak kuat guys sumpah. Udah keluar duit. Kecuali gue dibayar ya. Ini masalahnya Latifi keluar duit loh. Kalau gue dibayar mah orang dia dibayar gitu kan. Ini dibayar anjir. Until 2025. Iya kemarin ada ininya kan William maunya Latifi lagi nih kayaknya. Aduh janganlah. Tolonglah kurang-kurangi Jenson Button. Nick De Vries gitu. Ya minimal Nick De Vries cuma. Enggak maksudnya gitu. Apakah semiskin itu William sampai harus. Ya kan orang-orang bilangnya kan masalah gara-gara Latifi bawa sponsor dan segala macam kan. Tapi kan emang kayaknya driver-driver banyak yang tajir deh. Mending kasih kesempatan Nikita Mazepin kalau menurut gue daripada Latifi, sumpah. Wah. Enggak, maksudnya lagi ceritanya kayaknya. Ini ceritanya kalau suruh milih gitu. Gue lebih milih Mazepin aja deh. Maksudnya masih muda gitu Maksudnya kasih kesempatan dulu daripada Latifi yang masih on pace masih nge-push tahu. Iya, gitu loh. Latifi enggak mau nge-push dia. Kemarin aja finishnya berapa tuh? Plus berapa aja jauh banget. Gila. Iya, ngawur tuh. Kayak
parah banget kayak udah nggak balapan itu dia tuh kayak safety car. Modric, Mungkin dia habis pensiun gantiin Brian Merlander tuh dia gantiin nyetir safety car dia. Pakai William Jangan nyetir safety car melintir nanti anjir. Iya. Jangan. Dikomplen ini safety car kok pelan banget gitu kan. Terus disuruh push dar nembok. Iya. Guys. Jangan. Ya jangan dulu lah TV. Jangan. Lu nikmatin duit lu di tempat lain lah. Duh, jangan. Nutella udah nonton balapan selesai, guys. Iya, selesai lah. Invest paling bener. Invest. Bikin Latifi Academy lah gitu. Academy ya. Ini F1 malah lebih bagus tuh Latifi ya duitnya banyak dipotokin sama atau William lu beli dah gitu, tapi drivernya jangan lu gitu. Lu bos sama aja. Tim mandiri itu. Lu tim EIA 110. Atau Latifi ini lu coba cek Hamilton dah. Siapa tahu mau invest bareng Williams gitu atau MU kan. Aduh. Best kalian. MU 31. Maksudnya 31. MU sekarang udah bagus guys. Tanpa Ronaldo, tanpa Maguire guys ya. Jadi emang kesalahannya di orang dua tuh. Yang merah yang itu udah bagus, tinggal merah yang ini nih. Ducati, MotoGP juga udah bagus ya. Ducati juga udah bagus ya, Ducati udah jelas. Padahal posisi masih sama melepem guys. Gak percuma, gue lihat Ferrari bagus juga. Paling seneng tapi percuma orang nggak bisa fight championship juga ngapain gitu. Apa-apa. Mau menang terus pun butuh Max di NF 4 kali baru bisa. Iya, udah nggak bisa. Max Verstappen akan juara dunia pas di kota guys. Jadi berapa race lagi? 3 race lagi, 4 sama Monza. Bahkan katanya bilang kalau dia menang terus di Singapura dia bisa juara. Iya. Kita akan lihat kalau Max Verstappen lihat di aja Singapura guys. Kalau Leclerc di NF sekali aja udah itu. Udah kelar. Singapura jodoh dia. Kelar tuh Leclerc kayaknya. Taruhan rumah. Jauh sekali. Singapura pokoknya gue beli merchandise-nya Max Verstappen guys, lihat aja nanti ya. Topinya bagus soalnya, topinya yang satu tuh bagus tuh. Jadi tahun depan kan dia pakai satu juga kan, jadi tenang aja, masih lanjut, satunya masih lanjut masih relevan nomor 1. Masih relevan ya. Jadi mantap. Oke, singkat deh kita akhiri dan dengan bahas Monza teman-teman. Monza nggak usah panjang lebar ya. Kita semua kayaknya sepakat Red Bull kayaknya yang bakalan Red Bull. Mercedes kayaknya bakalan balik melempem lagi deh karena ini trek lurusan. Kayaknya feeling gue khas rame nih. Alpin lurusan kencang. Alpin. Albon bisa. Albon ya. Ini ngomongnya Albon ya guys ya. Albon perlu diingat Albon guys. Albon bisa. Kan kemarin di Spa Albon tuh. Walaupun Albonnya kereta ya, tapi tetap aja kan William coy. Lumayan. Udah amat. Williams. McLaren gimana? Emang Williams McLaren kayaknya tracknya nggak cocok deh. Kenceng sih, cuman kayaknya kurang lincah nggak sih? Aduh. Prediksi. Tracknya kalau makanya itu harusnya kayak track yang kayak balance gitu loh, kayak lurusan ada, belok-belokannya ada kayak Australia kan McLaren agak bagus tuh kayak. Kemarin Monza juga not bad sih. Lando kan P7 kemarin finishnya. Not bad juga loh. Lando P7 kemarin. Gimana? Kemarin. Kemarin Zandvoort. Iya, P7 Lando. Kita lihat aja. Gak sadar. Gak ada yang memperhatikan anjir. Ricciardo-nya panjang banget. Ricciardo-nya P19. Itu sih, itu udah gak usah diomongin kayaknya ya Mas Ricky ya. Ricciardo tuh inilah. Ricciardo udah inilah, udah gak semangat lah menurut gua. Udah tercuci guys. Wash. Mohon maaf nih. Tapi ada ngomong-ngomong Ricciardo gua ada leak gak tahu ini bener apa enggak. Ada orang kayak lagi nge-story gitu, Ricciardo tuh lagi ngobrol sama Perez. Gak tau kalian udah lihat belum? Sama Gasly Perez. Sama Gasly apa Perez gitu. Pokoknya ngobrol lagi jalan gitu, dia bilang tahun depan gue mau istirahat tapi 2024 gue mau comeback. Bilang gitu. Bener kan yang itu yang gue bilang. Katanya gitu. Kemana ya? Pull amat Magnussen guys. Hampir gak mungkin, cuman bener. Dia katanya mau begitu. Logis sih. Gue jadi comeback susah sih kan?
Gue jadi inget channelnya yang fansnya Lewis Hamilton tadi. Ada judul videonya dia, jangan sampai Mercedes ambil Ricciardo as a reserve driver gitu anjir. Atau dia benci banget kayaknya sama yang lain. Kayaknya cuma Lewis yang dia suka guys. Sama Akademi Red Bull itu langsung no itu. Jadi Tonton Lewis Red Bull Verstappen setim. Semoga Vettel kembali tahun 2026. Kayak enggak deh, kayak dia jadi udah ngurusin. Dia full orang tua dia. Iya. Semoga anaknya Vettel e-sport Valorant guys. Wah, random banget gue. Oke. Out of the box. Oke, prediksi ya. Kita menutup ini dengan prediksi. Gua Verstappen, Leclerc. Verstappen, Leclerc. Perez lah. Iya, bener. Verstappen, Leclerc, Perez, bener. Nopal. Ini lucu sih ini. Coba kalian ya para penonton pendengar setia ya, rewind ke ya mungkin 6 episode awal deh waktu awal musim. Ini kalau kayak ngomongin gini udah ngomong nih, ini pasti Leclerc sih. Leclerc yang menang gitu kan. Kita tinggal nungguin Verstappen P2 atau P3 guys. Atau di NF ya. Sekarang nih udah Verstappen 1 ya. Dan dibalik guys. Aduh, emang hidup seperti roda guys ya. Kadang di atas, kadang Latifi. Latifi udah seperti roda guys ya. Di balapan aja muter-muter terus dia. Lintir. Tapi rodanya gak jalan, diem doang gitu. Terus. Aduh, siapa ya? Tadi Verstappen 1, Perez. Kan? Aku pikirnya Verstappen lagi. Ya, Perez. Gue besok gue ganti deh. Gue P1 Leclerc deh. Kayak gue feeling aja gitu. Oh siap. Baju baru ya? Baju baru ini. Leclerc Max Sainz guys. Gue feeling aja nih. Biar gak Max ya. Aku Verstappen, P2-nya Magnussen ya, kita berani dikit. Apaan nih? Berani dikit. Lo jangan jadi Regi lo. Ada chaos kan, kayak dua gitu. Oh iya ya, Monza itu selalu menghasilkan juara-juara baru guys. Iya. Ya kalau nggak ya? Max yang di NF ya ntar mungkin Magnussen bisa dar ke 1 gitu kan. Ya tapi aku masih putting my money on Max sih. Gue bingung naruh puting anjing. Oke. Menyimpan. Still putting my money on Max. Bahasa Inggris guys. Menaruh guys. Iya. Bukan yang Halo, masalah lu tadi pause Pak ya. Putingnya ada pause-nya tadi. Puting apa gitu. Masalahnya udah menaruh puting anjir. Sama-sama artinya menaruh puting dah. Sorry guys. Sudah malam. Alonso P4 besok. Gue lebih percaya Alonso. Gue lebih percaya besok yang menang Alonso bisa tuh. P1. Iya bener. Ya Alonso bagus loh, Zandvoort loh. Besok guys, Albon besok bakalan di top 10 tapi enggak sebagai kereta guys ya. Ya, dia besok P10 guys. Besok dia P5 Albon. Oke. Saking gak ada downforce-nya mobil Williams itu di lurusan ngacir guys. Tapi gak bisa belok. Itu dia. Jadi mereka kenceng bukan disengaja, enggak sengaja, emang enggak bisa. Itu emang titisan Ferrari 2004 guys. Aduh kok kenceng gitu kan. Adams, prediksi. Regi lu. Kenapa Regi dulu? Regi dulu. Pasti ada ini prediksi dulu sih. Siap. Gua mah ya udah deh. 1 gua Alonso pengennya nih. Alonso. Enggak. 1 ini kan Italia ya. Gua tiba-tiba memang kepikiran timnya Ferrari dong. Untuk Italia ya, khusus buat Italia ya. Karena gua udah lama gak ngarap ini ya. Udah lama gak lihat Ferrari di depan di pendukungnya sendiri. Terus juga ada potensi Ferrari ini punya potensi, mudah-mudahan banyak drama. Intinya Leclerc 1. Duanya aneh. Duanya Alonso nih. Duanya Sainz deh.
Verstappen itu 4 ya. Regi normal Gue taruh guys. Verstappen 4 ya, karena memang banyak drama gitu ya. Buat nanti gue harapannya Italia banyak drama ya. Jadi 3-nya gue simpan Alonso. Soalnya bagus di Zandvoort. Ya. Iya. Ini masuk akal. Kalau ini masuk akal. Jelas. Masuk akal. Oke, Dims. Akhirnya sekarang Alonso masuk akal ya karena emang bagus. Sama anjir gue kayak Regi. Leclerc Sainz Alonso. Leclerc Sainz Alonso. Leclerc menang, besok menang. Langsung hilang gitu. Hilang Udah. Dia mau mic drop tapi headset drop adanya guys. Apa nih? Kan biasa orang gitu kan mic drop gitu. Wah, ini headsetnya yang di drop guys, nggak ada mic. Leclerc Sainz Alonso. Tapi Ferrari iya sih punya harapan sih. Livery spesial. Tapi iya sih kalau misalnya besok Ferrari menang tuh spesial sih. Yaudah deh, gue nggak minta menang lagi Ferrari, yang penting besok menang Monza. Dah. Sama Singapura deh. Sama Singapura deh. Yang penting motong win streak-nya Max sih, biar Vettel tidak terpotong ya win streak-nya. Win 9 kali tidak bisa ngalahin, biar Max kalah dulu aja, 1 kali aja. Itu sih. Ini ada maksud terselubung guys. Tapi enggak, pokoknya antara besok menang atau di Singapura deh Ferrari deh, biar kalau kalau Ferrari Singapura menang sih anjir sih gue joget sih. Oke. Jangan sampai Max menang guys. Menang Ferrari dong. Guys, silakan tulis komentar. Silakan tulis komentar kalian ya di bawah di kolom komentar, dan ya kita akan ngelihat nanti kita akan bacain komen-komen kalian seperti biasa, dan mungkin prediksi kalian silakan juga untuk Monza bagaimana, apakah Ferrari, walaupun memang Ferrari bukan tercepat di lurusan, tapi siapa tahu di Monza karena ini track rumah gitu, dia udah tahu ada settingan the best gitu untuk mereka. Mungkin gitu. Apakah enggak bang tetap Red Bull gitu ya. Kalau kalian fans Red Bull sih pasti ngomongnya enggak bang tetap Red Bull sih. Tapi mungkin yang enggak fansnya Red Bull, coba kalian terutama fansnya Mercedes. Ini ironi ya, fansnya Mercedes tuh akan mendukung Ferrari loh tahun ini loh kayaknya. Iya sih. Belum tentu sih. Jadi pada mendukung Max gitu kan, pasti mendukungnya Ferrari. Iya, pasti mendukung Ferrari gitu. Tahun lalu fansnya Ferrari mendukungnya siapa? Mendukung Max. Red Bull, enggak dukung Red Bull iya. Mendukung Red Bull. Jadi ini segitiga bermuda guys ya, ini segitiga nih. Aduh. Nanti kalau misalnya Ferrari sama Mercedes yang di depan mendukungnya Red Bull, dukung Ferrari pasti gitu. Gak mungkin dukung Mercedes. Iya, gak mungkin dukung Mercedes gitu ya. Jadi ini lucu sih. Jadi ya menarik. Oke, kalau gitu teman-teman. Guys. Kalian di tag nggak sama akun namanya Rizky Gustiawan? Dia posting di akun AlphaTauri. Katanya AlphaTauri mau klarifikasi tentang hinaan-hinaan sama tuduhan-tuduhan crashgate ke engineer-nya Hannah Smith. Buset. Anjay. Sama apa namanya? Sampai apa ya? Sampai AlphaTauri tapi klarifikasi kalau Yuki itu beneran punya problem. Ini ya, it is incredibly disheartening to read some of the language of the comment this is at our team towards Red Bull. Oh iya. What the hell? Wah, Hannah ini Smith diserang. Saya sudah tahu nih siapa nih komplotannya, siapa yang bacotin ya. Tadi tolong nih guys, udah jelas banget ya komplotan siapa yang sukanya membuli orang nih. Padahal ya kalau kita bilangin ya secara realistisnya, kemarin itu Lewis mau pakai soft, mau pakai hard, intermediate, super soft, pasti kesalip Max. Nih ya tetap kalah. Mereka tuh ngefans tapi kenapa sih fans anjir? Gila ya. Kampung ini fans kampungan guys ya. Tolong jadi buat para pendengar, tolong jangan jadi fans kampungan guys. Iya. Betul banget. Kayak kemarinnya Fair itu kan fans kampungan gitu kan. Nih fansnya Red Bull sama fansnya Mercedes nih, tolong nih. Ya, sama-sama ada yang kampungnya nih, sama-sama nih, nggak Mercedes doang nih. Red Bull juga nih. Ada yang kampungnya. Jadi tolong ya, kurang-kurangin. Percuma juga sih kita ngomong gini yang gitu bule sih kayaknya. Iya, gitu boleh guys ya. Pokoknya petis dengan suara kita tuh para pendengar nggak ngikutin gitu lah ya. Tolong jadi fans yang fans yang bener itu, jangan ngebully-bully deh gitu kan. Tolong Mercedes inilah. Mercedes tolonglah kasih statement dong masalah ini. Iya dong. Mercedes harus kasih statement sih kalau menurut gua, kayak
Iya nih jangan Mercedes. dong dihina-hina gitu-gitu kayak gitu-gitulah kan. Kalian juga ini mengkampanyekan yang kemarin kan yang apa jangan apa itu jangan yang harus toksik Betul. gitu kan. Ayo dong, ini bantu dong ada yang dihina-hina begini jangan diem aja. Bahana dihina-hina gue nggak terima. Iya Hannah Smith anjir dihina gila salah apa dia? Kenapa malah Orang kerja juga baru tahun pertama anjing. baru dihina-hina. magang baru kerja. Baru aja masuk. Emang punya kekuatan crash gate gitu langsung gila lu. Lagian tuh yang bikin safety car itu bukan Yuki. Iya, Itu ya. yang bikin tuh Bottas. Hello, Bottas. Mantan pegawai Anda. Kenapa yang diserang Hannah Smith? Hey, Yuki tuh dia waktu sasaran, itu cuma Pak, VSC aja loh, VSC saja. Rasa Iya. saran ya. Bikin SC kan Tuh. Bottas, Iya, yang bikin bikin SC full Bottas safety loh. car. Tapi kan VSC tetap mempengaruhi bang lah. Kan nggak ada yang ganti ban juga waktu Ada itu. yang Iya. pit stop. Nggak ada yang Ada pit yang stop. Bannya malah advantage Mercedes, bannya medium loh. Malah iya bannya Mercedes malah kebantu loh. Ban medium yang lebih nggak terlalu wear kan kalau lagi pelan-pelan VSC kan bannya nggak terlalu aus tuh nggak dipakai Tambah kan. dingin Iya. gitu Tambah kan. dingin enak Bisa gitu. reset. Iya. Jadi kalau menurut gua kemarin VSC itu lebih menguntungkan Mercedes sebetulnya daripada menguntungkan ini apa namanya Red Bull. Jadi kalau menurut gua aneh sih kalau nyerang jangan sekali lagi guys ya. Jangan lah pokoknya jangan toksik. Sekali lagi kita juga selalu himbau setiap episode Breaking Point kita bilang jangan toksik guys ya. Sekali lagi. Soalnya Latif. Jadi jangan. Ini Yang salah. Cukup. Kemarin 2021 sudah dibully, jangan dilakukan. Latifi itu emang orang prinsipalnya Alfa Romeo aja ikutan ngebully. Iya juga ya. Tularan Pak ya. Tapi bulinya jangan toksik guys. Hinanya itu yang hina-hina lucu aja gitu. Jangan bercanda aja. Oke lah guys ya, itu aja. Ini sampai gak kelar udah 1 jam lebih. Thank you so much yang udah dengerin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen ya. Kita tunggu komen kalian untuk mendapatkan giveaway 50.000 ya. Dan thank you banget sekali lagi yang udah dengerin kita di Noise ada juga di Spotify juga ada. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Jamek Fan TV 5.000 subscriber adalah target kita. Yuk dibantu bisa ke 5.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk mampir ke channel-channel kita ini. Link semua ada di deskripsi. Thank you so much guys. Itu aja untuk kita hari ini. Thank you yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode Breaking Point berikutnya. Bye bye. Selamat.